Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Maulidiyah Putri, NIM 20065110078 dari Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak kelas C. Di sini sebagai untuk pengumpulan ujian tengah semester, saya menggunakan judul pengembangan sistem layanan e-counseling dengan menggunakan metode prototype. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang. Nah, saat pandemi COVID menaik, siswa dibatasi dalam melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung di sekolah. Pemerintah menghimbau untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau online. Nah, akan tetapi banyak dari siswa tersebut mengeluh maupun guru dalam melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau online, dikarenakan kurangnya interaksi dan komunikasi antar guru dan murid, sehingga dapat mempersulit dari siswa untuk memahami pelajaran dan guru dalam menjelaskan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, layanan untuk tempat pembelajaran sekaligus wadah komunikasi antar guru dan murid sangat-sangat diperlukan. Hafid juga pernah berkata, layanan kegiatan bimbingan juga konseling di sekolah menunjukkan bahwa salah satu bagian penting dalam pendidikan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Nah, konselor sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan pada era globalisasi juga agar dapat melayani bimbingan konseling tidak hanya secara langsung, kini juga dapat dilaksanakan secara online. Dengan begitu, dengan adanya teknologi informasi yang memanfaatkan e-counseling, konselor dapat melayani siswa dengan baik dengan tetap memperhatikan kode etik. Nah, yang kedua di sini berisi solusi. Solusi yang saya tawarkan dari keluhan masalah di atas, yaitu saya mengembangkan aplikasi atau saya merancang aplikasi yang bernama e-counseling. Dengan platform yang digunakan yaitu perangkat mobile, karena perangkat mobile sangat umum digunakan untuk saat ini pada masyarakat luas. Nah, manfaat aplikasi di sini memudahkan bimbingan konseling maupun melakukan konseling siswa dengan konselor, sehingga siswa dan konselor tidak perlu mewajibkan melakukan konseling dengan tatap muka atau bertemu karena konseling sudah dapat dilakukan secara online. Oke, kemudian dampak pengguna aplikasi. Di sini siswa dapat melakukan konseling dengan berbagai macam pilihan konselor dari berbagai daerah tanpa harus menemuinya terlebih dahulu. Kemudian, konselor juga dapat mengelompokkan siswa sesuai masalah yang sudah dikonsultasi sebelumnya. Nah, di sini peluang pengembangan aplikasi juga menjadi e-commerce khusus untuk melakukan konsultasi juga menjadi sarana komunikasi antara siswa dan konselor maupun guru BK. Nah, di sini selanjutnya kemudian metode penelitian yang saya gunakan untuk pengembangan sistem ini menggunakan metode prototype, di mana teknik metode prototype ini memanfaatkan dengan cara menggambarkan sistem sehingga pengguna atau customer dapat memiliki pandangan jelas mengenai sistem yang akan dikembangkan dengan melakukan uji coba sebelum perangkat lunak diluncurkan. Nah, di sini metode prototype mempunyai kelebihan, yaitu customer dan develop dapat secara langsung untuk berdiskusi, sehingga dapat memperoleh atau menyamakan persepsi atau pemahaman dengan developer dan juga klien terhadap sistem yang akan dikembangkan nantinya, dan meminimalisir juga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pembuatan. Nah, berikut metode pengembangan metode prototype seperti alur di bawah ini. Nah, yang pertama yaitu listen to customer. Nah, si klien ini memiliki masalah, kemudian diterima oleh develop, dan develop akan merancang juga mengembangkan aplikasi atau layanan yang kemudian setelah dirancang akan dilakukan test drive.
atau penguji cobaan. Nah, di sini customer juga dapat menyampaikan kritik dan saran pada aplikasi tersebut kepada develop. Yang nantinya develop akan memperbaiki dan juga menuruti kemauan customer. Kemudian diuji coba lagi dan begitu selanjutnya. Kemudian tahap pengembangan pada metode prototype, yang pertama yaitu analisa kebutuhan. Di sini menganalisis, yaitu tahapan menganalisis secara rinci apa yang diperlukan oleh customer dan juga develop. Kemudian desain cepat. Nah, di sini develop mendesain cepat rancangan-rancangan sederhana sesuai dengan analisa kebutuhan yang di atas. Kemudian yang ketiga yaitu membangun prototype. Nah, di sini tim develop membuat prototipe sederhana berdasarkan diskusi dan desain yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu tahapan evaluasi. Di sini untuk mengetahui bentuk prototipe yang bisa dipresentasikan pada user dengan komentar, kritik, membangun juga saran untuk kesempurnaan. Selanjutnya yaitu memperbaiki prototipe. Jika tahapan yang keempat di sini memiliki masalah, maka perbaikan prototipe akan dilangsungkan oleh develop. Kemudian jika tahapan yang keempat ini sudah bagus, kemudian yang kelima sudah memenuhi, kemudian yang keenam yaitu tinggal pengimplementasian dan pemeliharaan sistem. Di sini sistem perangkat lunak yang telah diuji coba dan siap dan juga benar akan siap diluncurkan. Nah, berikut data flow diagram yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan data flow diagram level 0, kemudian data flow diagram level 1. Berikut referensi jurnal yang saya ambil dari Publish and Paris yang sudah citasi Mendeley. Dan di sini terdapat daftar rujukan yang digunakan untuk rujukan jurnal e-counseling. Nah, untuk bukti Mendeley-nya di sini terdapat 6 jurnal. Namun jurnal yang ketiga ini tidak saya gunakan karena tidak dapat dicitasikan. Kemudian di sini DFD, di sini merupakan DFD level 0 saya dengan dua external entity yaitu siswa dan konselor. Nah, tahapan pertama yaitu siswa melakukan input data sebagai siswa. Kemudian di e-counseling di sini diproses yang nantinya akan mendapatkan hak akses siswa. Nah, namun sebelumnya di sini hak akses siswa diperoleh dari akses konselor. Nah, pertama konselor melakukan input data konselor, kemudian konselor akan mendapatkan hak akses sebagai konselor. Nah, kemudian data siswa konseling akan diberikan pada konselor dan nantinya hak akses siswa di sini akan diberikan. Nah, siswa di sini juga dapat merequest konseling. Nah, kemudian akan dikirimkan oleh proses pada konselor untuk menerimanya. Selanjutnya, siswa dapat memberikan penilaian pada konselor. Nah, di sini konselor juga mendapatkan penilaian. Nah, setelah melakukan itu, resume konseling siswa akan dikirim ke proses oleh konselor yang nantinya akan diterima oleh siswa. Selanjutnya di sini level 0. Di sini level 1 DFD saya. Nah, di sini juga saya menggunakan dua external entity yaitu siswa dan konselor. Oke, yang pertama yaitu input data siswa. Di sini siswa melakukan registrasi, juga konselor. Nah, setelah melakukan registrasi, kemudian data siswa valid akan disimpan pada database siswa. Juga data konselor valid akan disimpan pada data konselor. Kemudian data konselor di sini
yang masuk pada database akan memiliki hak akses sebagai konselor dan juga hak akses sebagai siswa. Nah, di sini akan diproses sebagai hak akses. Kemudian hak akses di sini, hak akses siswa akan diberikan pada siswa, kemudian hak akses konselor akan diberikan pada konselor. Kemudian yang kedua, melakukan proses konseling. Nah, di sini siswa pertama melakukan request konseling, kemudian yang nantinya konselor dapat mengakses atau menerima konseling. Nah, di sini accept konseling kemudian akan masuk pada database. Nah, urutan konseling yang sudah diaksep terlebih dahulu. Kemudian database di sini akan memberikan konseling valid pada sistem. Nah, kemudian sistem akan memberikan pada siswa terima hasil konseling dari data konseling atau yang dimasukkan pada database. Kemudian konselor juga melakukan hasil konseling. Nah, di sini untuk hasil konseling juga dapat diterima oleh siswa. Nah, selanjutnya menyimpan hasil konseling. Nah, konselor dapat menyimpan hasil konseling pada proses hasil konseling di sini disimpan pada database. Kemudian untuk menyimpan guna untuk mengelompokkan siswa. Nah, untuk memudahkan untuk pengelompokan siswa. Nah, di sini konselor menginputkan data hasil konselingnya, kemudian konseling valid akan diproses ke sistem. Nah, kemudian berikutnya siswa juga dapat melakukan penilaian juga melihat riwayat. Nah, di sini memberikan penilaian pada penilaian konselor setelah melakukan proses konseling. Kemudian penilaian konselor valid akan ditampilkan pada siswa. Dan juga proses riwayat di sini siswa dapat melakukan setelah melakukan konseling di sini dapat melakukan melihat riwayat konseling yang sudah dijalankan, kemudian akan disimpan pada riwayat konseling. Di sini juga saya sudah cek pada Turnitin untuk hasil plagiasinya hanya 5%. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.